Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian semua? Apakah kabar kalian sehat? Nah, coba di sini ada yang udah sarapan belum? Bagus. Tadi sarapan pakai apa? Nah, karena kalian semua di sini udah pada sarapan, jadi Bapak harapkan untuk pertemuan kita dalam memasuki pembelajaran kita, Bapak harapkan kepada kalian lebih fokus lagi ya anak-anak untuk mengikuti pelajarannya. Nah, Bapak mau tanya dong, di sini ada yang pernah suka, yang pernah baca buku cerita nggak? Atau ada yang pernah dibacain dongeng sebelum tidur? Ayo siapa? Wih, seru sekali kamu dibacain dongeng sebelum tidur. Coba yang sini hobinya membaca cerita-cerita ada nggak? Nah, oke. Jadi Bapak sekarang akan memberikan kepada kalian semua waktu untuk buat saling sharing, saling bertukar cerita hal apa yang telah kalian lakukan ketika kalian dari bangun tidur, lalu siap-siap ke sekolah, lalu ketika kalian berjalan berangkat ke sekolah, kalian ceritakan kepada teman sebangku kalian, kalian sering tukar cerita, entah itu kalian ketika tidur, ketika bangun tidur, ada kucing kalian di samping kalian, entah itu ketika kalian berangkat sekolah ketemu orang yang sedang berjualan nasi uduk. Jadi, Bapak mau sekarang kepada anak-anak, kepada teman-teman semua untuk saling bertukar cerita bersama teman sebangkunya. Baik, sekarang Bapak kasih waktu berapa lama ya? Mungkin 8 menit deh, 8 menit atau 7 menit, oke? Supaya kalian dengan cerita teman-teman kalian itu lebih membuat kalian ketertarikan dalam belajar hari ini atau biar merefreshing otak kalian. Oke, baik. Baik. Sekarang kalian lakukan bercerita tentang apa hal yang telah kalian lakuin dari bangun tidur sampai berjalan pada hari ini kepada teman bangku kalian. Oke, laksanakan. Nah, langsung aja kali kita karena kita sudah gimana nih? Apa kalian sudah mendengar cerita teman-teman sebangku kalian masing-masing? Gimana gimana ceritanya? Ada yang seru tidak? Coba ada cerita hal yang unik tidak? Bapak mau dengar dong dari salah satu teman kalian. Coba siapa ya Bapak tunjuk kali ya? Atau ada yang mau maju sebelum Bapak tunjuk? Oke, mungkin Bapak tunjuk aja kali ya. Coba Farid maju dong. Coba ceritakan apa yang telah tadi teman kamu ceritakan kepada kamu. Bapak mau dengar. Wih, keren sekali. Tadi Farid teman sebangkunya Andre itu menceritakan kalau dia pas berangkat sekolah itu naik mobil pick up bareng bapaknya. Soalnya bapaknya sekalian apa beli sayur-sayuran ke pasar. Nah, coba ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, sekarang kita langsung saja ya anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah cerita pendek. Nah, coba ada yang tahu di sini makna cerita pendek nggak? Apa sih cerita pendek itu? Iya, betul, cerita yang singkat, betul sekali. Nah, jadi coba perhatikan di sini. Kita akan mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, arti cerpen sendiri itu apa sih? Nah, cerpen atau cerita pendek
merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, yaitu sebuah karya sastra berbentuk prosa naratif yang bersifat fiktif dan biasanya menceritakan satu peristiwa utama yang dialami oleh tokoh utama dengan alur cerita yang singkat dan padat. Nah, jadi anak-anak bisa disimpulkan kalau cerita pendek itu dia sebuah cerita yang sangat singkat, sebuah cerita yang sangat ringkas, tapi bermakna dalam anak-anak. Contohnya kayak cerita si kancil mencuri ketimun. Nah, itu kan ceritanya tidak terlalu panjang ya. Nah, jadi mungkin kalau dongeng itu masuknya ke cerita panjang. Nah, kalau cerita pendek itu mungkin hanya beberapa paragraf anak-anak. Jadi, cerita pendek itu digunakan biasanya untuk menceritakan kepada temannya, seperti kalian tadi kepada teman kalian. Nah, kalian itu menceritakan kehidupan kalian secara ringkas dan padat karena kalian hanya melakukan kegiatan dari bangun tidur dan beranjak ke sekolah anak-anak. Nah, jadi seperti itu arti cerita pendek itu sebuah karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang berbentuk fiktif, bersifat fiktif. Nah, biasanya menceritakan satu peristiwa utama yang dialami oleh tokoh utama dengan alur cerita yang ringkas dan padat. Jadi, sekali lagi, kalau cerita pendek itu alur ceritanya yang ringkas dan padat. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri cerita pendek itu? Nah, coba kalian lihat di sini. Nah, di sini ada ciri-ciri cerita pendek. Itu ada 5. Yang pertama itu singkat. Nah, jadi panjangnya itu lebih pendek dari novel. Coba di sini ada yang tahu novel nggak? Atau ada yang pernah baca buku novel? Nah, novel, ya betul. Novel itu ceritanya banyak kan, kayak ada judul-judulnya, misalkan judul satu itu si anak sedang berjalan ke pasar, lalu judul kedua itu si anak membeli ketimun, gitu kan. Jadi novel itu dia banyak. Nah, kalau cerpen itu hanya satu saja anak-anak. Nah, selanjutnya itu biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, kan kalau novel kalian harus baca, misalkan di kelas baca, wih belum selesai nih, disimpan dulu kan atau ditandain halaman mana yang kalian sudah baca. Nah, kalau cerpen itu kalian bisa baca hanya dengan sekali duduk saja. Sekarang kalian duduk, tek baca cerita selesai sudah. Nah, itu bisa dibilang kalian membaca cerita pendek. Nah, selanjutnya itu fokus pada satu konflik utama. Jadi, cerita pendek ini berpusat pada satu masalah atau kejadian anak-anak. Nah, contohnya kita ambil dari si kancil mencuri ketimun. Nah, masalahnya ini kan si kancil mencuri ketimun ya. Jadi, eh, pusat pada cerita pendek ini yaitu mencuri si yang dimana kancil ini mencuri ketimun. Nah, selanjutnya itu jumlah tokoh terbatas. Nah, biasanya hanya melibatkan beberapa tokoh saja anak-anak. Kalau cerita pendek itu kemungkinan cuma hanya paling banyak itu 5. Biasanya ya, biasanya pada di cerita-cerita pendek. Ah, kalau coba cerita eh, ini ke tim Maling Kundang. Maling Kundang itu ada berapa tokoh? Ayo. Nah, itu bisa disebut cerita pendek juga anak-anak. Maling Kundang itu ada coba ibunya, istrinya, terus ada seekor anjingnya, terus eh ada ibunya, ada istrinya, ada Maling Kundangnya, ya kan? Nah, selanjutnya itu latarnya sederhana. Jadi, eh, tempat, waktu itu tidak terlalu banyak atau kompleks. Misalkan hanya waktunya itu hanya 2 hari. 2 harinya itu dari sore atau pagi. Itu dari pagi sampai pagi lagi. Nah, waktunya, tempatnya itu juga eh, tempat yang diceritakan itu juga latar belakangnya hanya itu aja. Nah, kayak misalnya Malikundang kan di pantai. Nah, berarti di sekitaran pantai apa aja di laut kayak gitu. Ketimun, si kancil mencuri ketimun itu di kebun atau di hutan-hutan ya.
Nah, selanjutnya itu pesan atau amanat. Nah, jadi cerpen ini seringkali menyampaikan nilai atau pesan moral. Nah, untuk cerpen ini biasanya digunakan untuk pembelajaran anak-anak karena di dalam cerpen ini terdapat pesan yang sangat amat berguna, bermanfaat bagi kita, yaitu pesan moral dan bisa menyampaikan nilai kepada kita yang dimana pesan tersebut bisa kita ambil, bisa kita amalkan, bisa kita gunakan. Nah, contohnya si Kancil Mencuri Ketimun ini, pesannya apa? Yuk. Nah, betul pesannya itu jangan mencuri. Karena mencuri itu tidak boleh. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia mencuri apa? Ya, tangan panjang, betul sekali. Nah, ini adalah ciri-ciri cerpen anak-anak ada 5. Jadi yang ke satu itu singkat. Nah, isinya itu singkat. Yang kedua itu fokus pada satu konflik atau utama. Jadi cerita ini difokuskan pada satu permasalahan saja. Nah, yang ketiga itu jumlah tokohnya terbatas. Jadi pemeran pada cerpen ini tidak banyak anak-anak. Selanjutnya adalah latar sederhana. Itu waktunya tidak terlalu lama sama tempat yang diceritakan pada cerita pendek ini itu tempatnya satu lingkup saja anak-anak. Nah, pesan atau amanat. Jadi cerpen ini terdapat suatu pesan atau amanat yang sangat amat bermoral anak-anak. Nah, oke selanjutnya Bapak akan mengasihi kepada kalian menayangkan sebuah video cerita pendek. Nah, boleh nih kalian amati cerita tersebut. Ada apa aja sih tokoh-tokohnya? Ada apa aja sih eh tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut? Lalu permasalahan apa sih yang dibahas sih dari cerpen ini? Terus pesan apa yang kalian dapat dari cerpen ini? Jadi Bapak mohon kepada anak-anak untuk fokus mengamati video yang Bapak tayangkan ya. Baik, Bapak akan menayangkan videonya anak-anak. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak Ini lihat nih, suka. ini sebuah kura-kura. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Nah, Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. nah jadi kura-kura ini pengen lihat Baiklah, pandangan dari atas langit. kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira.
Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Ah, tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Oke, sudah selesai anak-anak. Nah, apakah kalian sudah memahami dari video ini? Apakah kalian sudah nangkep nih, apa sih eh, pesan dan moral, apa sih tokoh-tokoh yang ada di video ini? Coba, udah mengamati belum? Sudah, Pak. Baik, Bapak mau sekarang kepada kalian buat mengikuti beberapa kuis menjawab pertanyaan. Nah, sebelum itu Bapak mau nanya, coba Bapak mau ngetes dulu, kalian tadi memperhatikan videonya apa enggak? Eh, Siapa yang membantu kura-kura terbang? Betul sekali, Merpati. Nah, selanjutnya nih Bapak ada kuis dari yang atau beberapa pertanyaan dari cerita tersebut. Mungkin anak-anak boleh menjawab ya. Coba mau nomor berapa? Mau nomor satu, Pak. Oke, nomor satu. Nomor satu apa sih? Siapa tokoh utama dalam cerpen Nasi? Ini salah ya, anak-anak. Siapa tokoh utama dalam cerpen Kura-kura, kisah kura-kura yang sombong? A. Kura-kura. B. Burung merpati. Coba apa jawabannya? A. Kura-kura. Coba kita cek ya. Wih, betul. Keren anak-anak. Nah, coba selanjutnya mau nomor berapa nih? Mau nomor 5 kali ya, 5. Eh, Siapa yang membantu kura-kura terbang? Nah, tadi pertanyaan yang Bapak nanya kepada kalian nih, coba. Burung merpati apa burung elang? Ayo, perhatiin tadi. Oke, burung merpati. Coba kita lihat ya. Wih, benar. Tepuk tangan kepada anak-anak hebat. Nah, coba selanjutnya kita nomor berapa nih? Nomor 3 kali ya. Siapa pengarang cerpen nasi goreng? Wah, maaf anak-anak. Sepertinya ini kesalahan dalam pembuatan soal ini tidak benar anak-anak. Maaf kita. Ini salah-salah kita skip. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apa yang penyebab kura-kura itu terjatuh? Ayo, apa ayo? Ah, buka mulut, B, tabrak ranting pohon. Tabrak ranting pohon siapa tadi tabrak ranting pohon? Coba kita lihat tabrak ranting pohon. Ah, salah. Berarti jawabannya membuka mulut. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kita lakukan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita sudah selesai makanan kuisnya, kita juga sudah selesai menonton sebuah cerita pendek. Jadi, eh, apa yang telah kalian lakuin, apa yang kalian amati, apa yang kalian lakuin itu terdapat sebuah manfaat yang dimana manfaatnya itu sangat, entah itu manfaatnya kecil, entah itu manfaatnya tak terlihat bagi kalian. Contohnya kalian
Ketika kalian mandi, itu kalian memasuki kakinya kaki kiri terlebih dahulu. Nah, itu sudah sangat bermanfaat bagi diri kalian masing-masing karena sebagaimana Sunnah Rasul menyampaikan seperti itu. Jadi kita sudah alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang cerita pendek. Jadi Bapak mohon kepada kalian apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian amati dari materi kita pada hari ini, pertemuan hari ini, Bapak mohon untuk jangan dilupakan, oke anak-anak, diamati lagi. Jadi ketika kalian nanti mendengar sebuah cerita pendek atau kalian melihat cerita pendek, nah kalian amati nih tadi apa poin-poinnya dari entah itu tokoh utamanya apa aja, lalu pesan moral apa sih yang disampaikan dari cerita pendek tersebut. Oke? Mungkin Bapak cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan atau persalahan kata dalam pengucapan kata. Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.